Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Cesyawati Mehe. Saya dari SMA Negeri 1 Waingapu, saya kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video sosiologi dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk itu adalah sekumpulan orang-orang atau kelompok yang berbeda dan berbaur menjadi satu, yang dimana orang-orang atau kelompok ini memiliki perbedaan dalam hal ras, agama, budaya, pandangan hidup, dan juga adat istiadat. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari masyarakat multikultural? Nah, masyarakat multikultural ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku budaya. Nah, mereka mempunyai tempat tinggal dengan kebudayaan berbeda dan karakteristik yang berbeda-beda dari masyarakat lainnya. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan masyarakat majemuk dan juga masyarakat multikultural? Jadi, masyarakat majemuk itu adalah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan ras, suku bangsa, agama, dan juga budaya yang berjalan dengan apa adanya. Nah, masyarakat majemuk ini sama saja seperti masyarakat pada umumnya yang memiliki berbagai realitas sosial. Masih sering terjadi konflik, pertentangan, dan realitas sosial lainnya. Sedangkan masyarakat multikultural adalah suatu kondisi masyarakat yang majemuk yang telah tercapai keteraturan dan juga keharmonisannya. Nah, dalam masyarakat ini, dari berbagai perbedaan masyarakat itu terciptalah keharmonisan, saling menghargai, kesederajatan, dan kesadaran tanggung jawab sebagai satu kesatuan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan ciri-ciri dari masyarakat multikultural. Yang pertama, keberagaman yang berbeda. Yang kedua, memiliki norma yang disepakati bersama. Yang ketiga, bersatu dalam waktu yang lambat. Yang keempat, terjadi dominasi kelompok. Dan yang kelima, perbedaan masyarakat memicu konflik sosial. Pertanyaan yang kelima, sebutkan tantangan dalam masyarakat multikultural. Tantangan yang pertama itu adalah prasangka, yang kedua adalah stereotip, yang ketiga ada diskriminasi, dan yang keempat adalah jarak sosial. Pertanyaan keenam, sebutkan jumlah suku bangsa, ras, agama, dan juga bahasa yang ada di Indonesia. Lalu untuk ras, Indonesia terdapat 4 ras. Yang pertama itu ada Malayan Mongoloid. Nah, Malayan Mongoloid ini biasanya tersebar di wilayah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lalu yang kedua ada ras Melanesia atau Melanesoid. Biasanya tersebar di wilayah Maluku, Papua, dan juga Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketiga ada ras Asiatic Mongoloid. Nah, ras ini biasanya adalah orang-orang Tiongkok, Korea, dan juga Jepang yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga ada ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini biasanya tersebar di wilayah Sumatera Utara. Indonesia juga memiliki 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, Indonesia juga memiliki banyak sekali bahasa, sekitar 718 bahasa yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan jumlah suku dan bahasa yang ada di NTT. NTT memiliki 45 suku dan 72 bahasa. Nomor 8, sebutkan jumlah provinsi, nama provinsi, dan ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 38 provinsi. Yang pertama ada Nanggro Aceh Darussalam, ibu kotanya Banda Aceh. Yang kedua Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Dan yang ketiga Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Yang keempat Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Lalu yang kelima Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Lalu yang keenam Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Yang ketujuh Kepulauan Riau, ibu kotanya Tanjung Pinang. Yang kedelapan Jambi, ibu kotanya Jambi. Dan yang kesembilan Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Yang ke-10 Bangka Belitung, ibu kotanya Pangkal Pinang. Kemudian yang ke-11 ada Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Yang ke-12 Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda. Yang ke-13 Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarbaru. Yang ke-14 Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya. Lalu yang ke-15 Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Selor. Yang ke-16 Banten.
ibu kotanya Serang. Yang ke-17 DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Yang ke-18 Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Yang ke-19 Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Yang ke-20 Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu kotanya Yogyakarta. Yang ke-21 Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Yang ke-22 Bali, ibu kotanya Denpasar. Yang ke-23 Nusa Tenggara Timur, ibu kotanya Kupang. Yang ke-24 Nusa Tenggara Barat, ibu kotanya Mataram. Yang ke-25 Gorontalo, ibu kotanya Gorontalo. Yang ke-26 Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju. Yang ke-27 Sulawesi Tengah, ibu kotanya Palu. Yang ke-28 Sulawesi Utara, ibu kotanya Manado. Ke-29 Sulawesi Tenggara, ibu kotanya Kendari. Ke-30 Sulawesi Selatan, ibu kotanya Makassar. 31 Maluku Utara, ibu kotanya Sovivi. Yang ke-32 Maluku, ibu kotanya Ambon. Lalu yang ke-33 Papua Barat, ibu kotanya Manokwari. Yang ke-34 Papua, ibu kotanya Jawa Barat. Yang ke-35 Papua Tengah, ibu kotanya Nabire. Yang ke-36 Papua Pegunungan, ibu kotanya Jayawijaya. Ke-37 Papua Selatan, ibu kotanya Merauke. Yang ke-38 Papua Barat Daya, ibu kotanya Sorong. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan jumlah kabupaten kota, nama kabupaten kota, ibu kota kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terdapat 22 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Kabupaten Alor, ibu kotanya Kalabahi. Yang kedua ada Kabupaten Belu, ibu kotanya Atambua. Yang ketiga ada Kabupaten Ende, ibu kotanya Ende. Yang keempat ada Kabupaten Flores Timur, ibu kotanya Larantuka. Yang kelima ada Kabupaten Kupang, ibu kotanya Oelamasi. Yang keenam ada Kabupaten Lembata, ibu kotanya Loeleba. Yang ketujuh ada Kabupaten Malaka, ibu kotanya Betun. Yang kedelapan ada Kabupaten Manggarai, ibu kotanya Ruteng. Yang ke-9 ada Manggarai Barat, ibu kotanya Labuan Bajo. Yang ke-10 ada Manggarai Timur, ibu kotanya Borong. Yang ke-11 ada Kabupaten Negakeo, ibu kotanya Mbai. Yang ke-12 ada Kabupaten Ngada, ibu kotanya Bajawa. Yang ke-13 ada Kabupaten Rotendau, ibu kotanya Baa. Yang ke-14 ada Kabupaten Saburai Jua, ibu kotanya Menia. Yang ke-15 ada Kabupaten Sika, ibu kotanya Maumere. Yang ke-16 ada Kabupaten Sumba Barat, ibu kotanya Waikabubak. Yang ke-17 ada Kabupaten Sumba Barat Daya, ibu kotanya Tambolaka. Yang ke-18 ada Kabupaten Sumba Tengah, ibu kotanya Waibakul. Yang ke-19 ada Kabupaten Sumba Timur, ibu kotanya Waingapu. Yang ke-20 ada Kabupaten Timur Tengah Selatan, ibu kotanya Soe. Yang ke-21 ada Kabupaten Timur Tengah Utara, ibu kotanya Kevamenanu. Yang ke-22 ada Kota Kupang. Pertanyaan yang ke-10, sebutkan dan jelaskan beberapa sikap toleransi yang Anda lakukan dalam menghadapi perbedaan agama. Saya memilih 5 sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kita sebagai orang yang beragama, kita harus mengikuti hal yang disuruh oleh agama kita dan menjauhi hal yang dilarang oleh agama kita. Lalu yang kedua, kita harus menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, jangan kita langsung menghardik dia. Jangan kita meremehkan dan jangan kita menghina mereka. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama kita. Nah, kita tidak boleh memaksa keyakinan agama kita kepada orang lain. Ketika perbedaan tersebut muncul, jangan menganggap bahwa agamamu yang paling benar dan semua orang harus mengikuti ajaran tersebut. Kita semua harus menghargai pandangan kita yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, kita harus bersikap toleransi terhadap agama yang berbeda. Nah, sikap toleransi ini bisa berbentuk memberi pengertian atau dukungan ketika ada komunitas lain yang merayakan hari keagamaan mereka. Lalu yang kelima, tidak memandang rendah dan menyalahkan agama yang berbeda. Jangan pernah kita memandang rendah orang lain hanya karena agama mereka yang berbeda. Hindari memberikan komentar yang merendahkan, yang hanya akan memecah belahkan persatuan kita. Sekian video yang dapat saya bagikan, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
it up.